MJ Listeners, per 24 Januari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengizinkan aturan vaksin booster COVID-19 kedua atau dosis keempat bagi masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas. Akhirnya, sebelumnya vaksin booster COVID-19 kedua hanya bisa diberikan kepada tenaga kesehatan dan kelompok lanjut usia berusia 60 tahun ke atas. Namun pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan imunitas masyarakat di kala pencabutan PPKM membuat aturan ini diperluas lagi untuk masyarakat umum. Aturan tersebut resmi diumumkan pemerintah melalui surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi kelompok masyarakat umum yang ditetapkan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada 20 Januari 2023. Untuk info selengkapnya kita segera bergabung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat sore, apa kabar? Apa kabar baik? Apa kabar? Selamat sore, salam sehat. Iya, terima kasih sudah bersama dengan kami, dokter. Dan untuk Anda MJ Listeners, kami membuka segmen interaktif. Anda bisa menghubungi kami nomor telepon 021 583 99123. Sekali lagi di 021 583 99123 atau WhatsApp di 0811 9362 999. Oke, Dokter Nadia, ini kabar baik ya dari Kemenkes mengenai masyarakat umum sudah bisa vaksin COVID-19 booster kedua. Secara keseluruhan persiapannya seperti apa agar tentunya bisa memfasilitasi semua orang? Karena ini antusiasmenya sangat tinggi kalau kita lihat. Iya, betul sekali ya Mas, bahwa banyak ya masyarakat sudah menanyakan, apalagi pada waktu kita memulai vaksinasi COVID-19 untuk lansia booster kedua ini. Ya, per tanggal 20 Januari kemarin melalui surat edaran Dirjen P2P, tanggal 24 Januari sudah bisa dilakukan vaksinasi untuk booster kedua para lansia. Nah, tentunya sambil kita menunggu persiapan tiket ya yang akan muncul di Peduli Lindungi untuk usia di atas 18 tahun, tentunya secara paralel kita juga menyiapkan kesiapan daripada fasilitas pelayanan kesehatannya. Kalau kita lihat bahwa saat ini vaksin yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang menjadi stok di Dinas Kesehatan Provinsi itu perhitungan kita dengan laju kecepatan penyuntikan per hari yang saat ini sudah kurang lebih hanya 50.000 sampai dengan 100.000, maka stok yang ada sudah mencukupi baik untuk yang melengkapi dosis primer yang dosis kemarin mungkin kita tahu untuk dosis kedua ini masih banyak yang terlewat ya sehingga mereka harus mengulang dari dosis pertama. Kemudian juga untuk booster pertama yang juga sudah kita berikan kepada masyarakat di atas usia 18 tahun, ini juga baru mencapai 68 juta ya, artinya masih kurang lebih 67% masyarakat harusnya dan tentunya yang baru kita mulai saat ini. Oke, harus tunggu tiket dulu di Peduli Lindungi atau bisa secara proaktif datang untuk vaksin, dokter? Ya, sebenarnya secara paralel kita siapkan ya mengenai data ini, terutama mereka yang sudah memiliki booster pertama ya, tentunya dengan jarak waktu 6 bulan ya Mas, bahwa baru bisa mendapatkan booster kedua. Nah, tentunya akan lebih mudah masyarakat menunggu tiket ya, karena di dalam tiket tersebut kan data-datanya sudah ada ya, termasuk kalau misalnya dia positif COVID, berarti kan sudah eligible nggak untuk mendapatkan booster keduanya. Nah, kalau kemudian kita belum mendapatkan tiket, tetap kita bisa melakukan vaksinasi, tapi dalam hal ini verifikasinya akan dilakukan secara manual seperti itu. Oke, untuk info kepada masyarakat, jenis vaksin yang digunakan apakah sama seperti booster pertama atau seperti apa, dokter? Ya, jadi kita tahu bahwa vaksinasi booster ini kita mengenal ada 2 jenis ya, yang sifatnya homolog dan yang jenisnya heterolog. Ya. Homolog itu artinya dia sama dengan dosis lengkapnya, dosis 1-2, karena dosis 1-2 itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kemudian dosis ketiga ini yang bisa sama, jadi kalau kemarin menerimanya Sinovac, yang ketiga Sinovac, maka yang keempat tidak harus Sinovac, bisa Sinovac ataupun berbagai jenis vaksin lainnya, termasuk vaksin merah putih, Indovac, Inavac yang saat ini memang sudah diizinkan untuk diberikan sebagai booster kedua. Oke, secara keseluruhan untuk stok yang disiapkan untuk booster kedua ini ada berapa banyak ya, dokter? Ya, saat ini secara
tidak membedakan ya stok Mm-mm. untuk booster pertama atau booster kedua ya. Tapi kita tahu kita memiliki beberapa jenis vaksin, walaupun memang tidak semua jenis vaksin ya. Jadi mulai dari Sinovac, kemudian Indovac, Inavac, dan Sinovac, kemudian Pfizer sendiri dan AstraZeneca ya, walaupun jumlahnya sudah jauh lebih sedikit, tetapi secara total jumlah vaksin yang saat ini kita miliki adalah 9,2 juta. Jadi ini cukup rasanya untuk saat ini, kalaupun kemudian masyarakat melakukan vaksinasi. Belajar dari yang kemarin, booster Mm-mm. pertama itu sudah hampir, kalau kita ingat ya, sudah hampir 6-7 bulan, baru Mm-mm. jumlah yang memvaksinasi itu baru sekitar 67 sampai 68 juta orang. Jadi memang karena kecepatan penyuntikan per hari kita sudah sangat rendah ya. Nah ini yang Mm-mm. harus kembali kita dorong ya Mas, bahwa Mm-mm. booster ini jangan hanya pada orang-orang tertentu saja, tapi justru semua orang harus mendapatkan booster. Kalau kita lihat PR Oke. kita cukup besar, masih 67% booster pertama. Nah, apalagi nanti booster kedua, jangan-jangan yang booster kedua hanya sebagai gitu. Padahal ada suatu kesempatan ya untuk kita Mm-mm. memberikan perlindungan pada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Oke, yang menjadi catatan kami juga di media, dokter, adalah mengenai kendala dalam segi teknis juga begitu, yang katanya cukup sulit. Yang satu memang mengatakan bahwa aplikasinya belum terlalu update ya, aplikasi Peduli Lindunginya. Nah, secara keseluruhan apakah aplikasi Peduli Lindungi ini sudah siap untuk memfasilitasi booster kedua atau pencatatannya ini dilakukan secara manual? Ya, saat ini kita mungkin di beberapa daerah Mm-mm. masih secara manual, tapi mengapa kemudian ya surat edaran keluar 20 Januari, 24 Januari itu mulai pelaksanaannya. Nah, ini dikarenakan memang kita melakukan serangkaian persiapan, termasuk tadi penyiapan tiket di Peduli Lindungi, kemudian juga perpindahan data di pencatatan PICare yang selama ini kita gunakan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pencatatan vaksin. Nah, nanti PICare ini kan akan terhubung dengan munculnya sertifikat vaksin di Peduli Lindungi. Jadi masyarakat mungkin pada tanggal besok ya, 24 Januari, Mm-mm. ada sebagian yang sudah menerima. Tapi kalau memang ada yang sudah 6 bulan jarak waktu Mm-mm. dari booster pertama, dan juga kemarin sama sekali tidak positif COVID ya, Ya. seperti itu. Jadi sebenarnya memang sudah layak untuk bisa mendapatkan booster kedua. Silakan saja datang ke puskesmas, tapi kita akan lakukan verifikasinya secara manual. Oke, Dokter Nadia, mungkin saat ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya dari komentar dari warganet yang sudah kami rangkum. Nanti Dokter Nadia bisa tolong Ya, dibantu untuk menjawab ya. Mungkin yang pertama pertanyaan baik. adalah terkait dengan beberapa masyarakat yang mengaku bahwa saat ini mereka baru saja sembuh dari COVID begitu. Mereka sudah melakukan booster pertama. Kira-kira jaraknya berapa bulan ya boleh melakukan booster kedua setelah mereka dinyatakan negatif dari kena COVID? Ya, sebenarnya kalau yang kita tahu ya, derajat daripada COVID ini sendiri kan macam-macam ya, tapi kita Mm-mm. tahu sebagian besar itu adalah mereka yang dengan gejala ringan, bahkan tidak bergejala ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa kalaupun kita pernah positif, kalau gejalanya ringan, itu setidaknya jarak waktunya adalah 3 bulan. Dan sementara kalau yang berat itu 6 bulan seperti Mm-mm. ini. Nah ini yang tentunya artinya tadi makanya kami menyampaikan bahwa lebih baik menunggu sebentar untuk Mm-mm. proses pemanggilan tiket supaya betul-betul lebih mudah untuk proses verifikasinya seperti itu. Oke, dokter, ada kemudian komentar dari @oki Rafla menanyakan kepada Kemenkes RI, syarat penerbangan untuk anak lebih dari 6 tahun harus sudah vaksin 2 kali. Nah, Oki Rafla menyatakan kalau udah nyari kemana-mana di Jakarta masih belum menemukan juga. Alasannya karena nggak ada stok vaksin. Nah, bagaimana ya? Sepertinya perlu ditinjau ulang syarat penerbangannya atau barangkali ada info lokasi yang masih ada stok vaksin untuk anak usia lebih dari 6 tahun. Terima kasih. Oke, udah, dia mungkin silakan ini terkait dengan ini ya, stok ya. Ya, jadi memang mungkin untuk vaksin anak ya kita mengalami beberapa kendala terkait stok karena memang kan vaksin anak itu di usia 6 tahun kan menggunakan Sinovac ya. Jadi dosis keduanya tadi harus menggunakan Sinovac. Nah, saat ini memang kita berharap bahwa produksi dalam negeri bisa dipercepat sehingga memang kita tidak ada ketergantungan ya tentunya dengan produsen luar negeri. Nah, yang Mm-mm. kedua mungkin yang harus dipahami adalah pada prinsipnya mengapa aturan ini ada adalah demi
menjaga tentunya keselamatan kita bersama. Yang kita tahu bahwa memang pandemi ini belum selesai, walaupun mungkin Mas banyak Betul. orang merasa wah udah nggak PPKM berarti nggak pandemi. Nah itu Nah, sebenarnya yang pengertian yang kurang tepat karena pemberhentian PPKM itu artinya pemberhentian kegiatan sosial masyarakat. Jadi kalau dulu kan kita tahu bahwa misalnya sholat dibatasi, jumlah betul. pengunjung dibatasi, kemudian jumlah aktivitas perdagangan dibatasi, jumlah pengunjung mal dibatasi. Nah sekarang itu sebenarnya yang dibatasi ya. Tapi kalau mengenai kita tahu bahwa ada prokes dan vaksinasi itu tetap dijalankan. Mengapa? Karena pandeminya belum selesai. Dan mengapa kita katakan pandemi belum selesai? Karena kita bisa lihat adanya subvarian-subvarian baru Mm-mm. yang terus bertambah, ada varian Kraken mungkin yang didengar, Mm-mm. ada BX1, ada XBB ya, dan kemudian kita juga tahu bahwa beberapa negara kemudian terjadi peningkatan kasus ya akibat adanya subvarian baru. Nah itu yang membuktikan bahwa pandemi ini belum berakhir. Ya, ini kami berharap bahwa masyarakat memahami bahwa kita semua ingin segera terbebas dari ancaman. Kalau sekarang mungkin kita sudah bisa ya melakukan berbagai aktivitas fisik ya. Iya, Ada jalanan mungkin sekarang udah macet ya Mas ya gitu. Berarti betul. kan sudah normal, sudah nggak ada WFH lagi begitu Sudah ya semakin kan. normal Artinya gitu. jadi aktivitas fisik kan, aktivitas sosial masyarakat ini kan memang sudah berjalan normal. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terhilang dari kecemasan terhadap kemungkinan COVID-19 ini dengan subvariannya. Nah, oleh karena itu makanya kemudian aturan perjalanan masih menjadi syarat karena memastikan, karena kita tahu dari awal Mm-mm. bahwa penyebab COVID ini kan mobilitas yang tinggi. Makin sering kita mobilitas, maka penularan makin cepat. Makanya kemudian Oke. muncul pembatasan kegiatan. Nah ini, dan anak-anak kalaupun memang ini artinya saat ini vaksinasi belum tersedia karena keterbatasan, maka kita pertama mendorong. Kita tahu bahwa yang melakukan mobilitas paling banyak ini adalah usia produktif ya. Iya, Makanya betul. booster kedua diberikan kepada usia di atas 18 tahun supaya Hmm. tadi yang mobilitasnya besar itu tidak membawa risiko penularan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Karena usia 6 tahun ke atas kan pasti aktivitasnya terbatas. Kalau tidak Terbatas. bersama orang tuanya ya maka mungkin tidak melakukan mobilitas. Ini yang kita dipahami. Yang kedua adalah bukan berarti anak-anak tidak boleh berpergian. Artinya anak-anak harus menyertakan hasil pemeriksaan apakah itu antigen ataukah itu PCR. Begitu. Oke, ada tanggapan di sini dokter dari Rudi Lesmana. Oke, mengatakan Kemenkes hanya masukan saja, tolong dibantu melalui pihak RT. Jadi yang lansia tidak ada handphone bisa tahu dan diarahkan oleh RT setempat ke lokasi mana, seperti vaksin COVID awal-awal. Begitu, mungkin sosialisasi Baik. seperti apa mungkin ya dokter yang nantinya akan dikerahkan juga untuk tingkat sampai ke tingkat bawah begitu untuk benar-benar bisa disosialisasikan mereka bisa mendapatkan booster. Ya, baik. Terima kasih pertama tentu untuk masukannya ya. Artinya memang masih ada lansia yang mungkin belum terakses ya dengan hal ini. Tapi tentunya sama seperti strategi kita awal. Kita mohon untuk masyarakat mungkin yang masih ada tetangga lansia yang mungkin tidak tinggal bersama anaknya untuk dibantu untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Atau tadi betul sekali melalui RT RW setempat, karena sebenarnya Satgas COVID kan belum dibubarkan ya sampai tingkat Mm-mm. RT RW kalau kita ingat dulu ya Mas. Nah, jadi itu terus kita lakukan sambil tentunya edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas juga kita berharap untuk terus bersama tentunya Pak Camat ataupun Pak Kades atau Pak Lurah ya untuk mengidentifikasi lansia-lansia yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Oke, dokter, ini tadi saya juga kebetulan melakukan audiensi dengan beberapa netizen yang ternyata memberikan tanggapan serupa seperti saya. Ini saya sekaligus juga hashtag curhat juga, dokter Nadia terkait dengan informasi ini ya. Karena kalau saya pribadi merasakan bahwa memang saya sudah booster yang pertama, tetapi data itu sudah tidak masuk, maksudnya datanya tidak masuk, tidak terupdate di aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan sudah tercatat kurang lebih 1 tahun ini saya tidak diupdate. Jadi kemarin pun saya harus masih bawa sertifikat secara manual begitu ya. Dan ternyata juga beberapa orang pun mengatakan hal demikian. Bahkan dari vaksin yang kedua, kemudian sama booster pertama pun mereka juga tidak terupdate. Nah kiranya kemana mereka bisa pergi untuk membantu update? Karena kita sudah menghubungi fasilitas kesehatan ataupun layanan yang memberikan vaksinasi, tetapi juga mereka tidak bisa memberikan jawaban mengenai bagaimana nih untuk bisa diupdate. Karena kan tentunya goalnya supaya kita mendapatkan update dan bisa mendapatkan booster kedua ini ya dok ya.
Iya, betul sekali. Ya, pertama yang paling gampang adalah tentunya melalui aplikasi Peduli Lindungi yang didaftarkan oleh masing-masing orang. Karena kalau kita lihat di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu sudah ada bagaimana kita menyampaikan ya terkait tentang permasalahan-permasalahan termasuk sertifikat vaksin tadi. Mhm, Jadi kalau kita lihat di aplikasi Peduli Lindungi, kalau di bagian bawah itu ada tanda tanyanya ya, Mas. Nah, mhm. nanti bisa ditanyakan melalui diklik tanda tanyanya tersebut, nanti bisa kemudian ada help center di sana, call center di sana yang bisa kemudian membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang lain mungkin melalui saluran Halo Kemkes 15567 ini juga bisa dilakukan. Tapi yang paling gampang lewat aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri, seperti itu. Oke, kemudian untuk penyebaran dari, vaksin booster dosis kedua ini, untuk daerah-daerah di luar Jabodetabek dan Jakarta akan seperti apa strateginya supaya, kita bisa mendapatkan pemerataan juga, Dokter? Ya, tentunya kalau kita lihat bahwa pelaksanaan vaksinasi booster kedua ini kebijakannya adalah kita lakukan secara serentak ya di seluruh provinsi. Jadi artinya dengan jumlah stok vaksin yang ada dan juga kita melihat kemampuan laju penyuntikan per hari, ini sudah bisa dilakukan di berbagai daerah tanpa harus tentunya menunda. Nah, memang pasti akan ada kuota ya karena kita tahu membuka vaksin itu agar efektif kan harus 10 orang atau 4 orang ya sesuai dengan kapasitas jumlah vial vaksin yang ada. Nah, jadi memang ini yang akan disesuaikan dengan pelayanan kesehatan, bukan berarti vaksinnya tidak tersedia, tapi lebih baik mendaftar memastikan bahwa jumlah vaksin yang tersedia pada hari itu mencukupi karena tidak akan efisien kalau kemudian kita hanya 1-2 orang tapi sebenarnya vaksin itu bisa digunakan. Baik, Dokter Nadia, sepertinya kita mengalami kendala audio di sini. Dokter Nadia, masih bergabung? Oh, halo. Ya, Oke, masih oke, Dokter putus ya bisa tadi. Oh, iya, oke. sedikit, Oke, ya, silakan, Dok. baik-baik. Mhm, Ya, jadi tadi kebijakan untuk vaksinasi booster kedua ini dilakukan serentak di seluruh mhm, provinsi dengan jumlah stok vaksin yang tadi kami sampaikan ada total secara nasional ada 9 juta ya, dan juga mhm, sudah memperhitungkan sebenarnya kecepatan penyuntikan per hari daripada masing-masing daerah. Jadi kami rasa tidak ada kekurangan ya, hanya saja mungkin masyarakat diharapkan agak sabar karena kita tahu bahwa penyuntikan pembukaan satu vial vaksin itu kan ada peruntukannya misalnya untuk 10 orang atau 4 orang betul. sehingga memang kuotanya itu akan terbagi sesuai tadi dengan jumlah tersebut. Bisakah kemudian masyarakat memilih mau yang mana untuk, jenis vaksinnya? Ya, saat ini kalau kita lihat bahwa semua jenis vaksin itu sama, bisa digunakan. Mmm, Jadi kalau kita kemarin sempat Sinovac, mau iya, menggunakan Pfizer atau menggunakan Inavac atau Indovac itu sama saja. Dan kalau kita lihat semua jenis vaksin kan sebenarnya manfaatnya sama saja, tidak perlu pilih-pilih vaksin. Dan yang paling penting adalah segera divaksin karena vaksin apapun prinsipnya dia melatih kekebalan tubuh kita. Selama kemudian latihan itu bisa dilakukan oleh pelatih siapapun ya, Mas. mhm, Ya, betul. jadi artinya akan menimbulkan tingkat imunitas yang sama. Oke, Dokter Nadia, terakhir harapan dari Kemenkes untuk vaksin booster kedua ini? Ya, tentunya satu bahwa tadi kami ingatkan masyarakat yang belum melengkapi vaksin lengkapnya. Ternyata masih ada sekitar 20% yang belum melengkapi vaksinasi dosis keduanya. Ini segera lakukan, tidak perlu takut dengan efek samping, kemudian tidak perlu percaya dengan hoax-hoax yang mengatakan, karena buktinya sekarang kita mengapa bisa mencabut PPKM adalah karena cakupan vaksinasi kita yang cukup tinggi. Kemudian kita Mmm, bisa melakukan berbagai aktivitas, bisa mengalahkan COVID-19. Kalau kita ingat-ingat zaman Delta dulu ya Mas, iya betul. ini adalah karena cakupan vaksinasi yang tinggi. Jadi jangan ada lagi keraguan-raguan ataupun termakan hoax yang tidak benar. Bahkan kemarin sempat beredar ya bahwa setelah disuntik ternyata ada efek sampingnya. Sampai sekarang kita tidak menemukan hal tersebut ya. Mhm, Yang kedua adalah
yang booster pertama. Yang booster pertama tadi kami sampaikan masih ada sekitar 61-62% dari target yang belum mendapatkan booster kedua. Dan yang ketiga tentunya adalah kita berharap booster kedua ini betul-betul dimanfaatkan, jangan sampai kemudian hanya sebagian kecil saja karena kita tahu ada subvarian baru, ada peningkatan kasus di berbagai negara. Nah, mari kita bentengi diri kita lebih kuat lagi supaya virusnya makin melemah dan kita bisa mengakhiri pandemi betul-betul. Baik, terima kasih. Kita akan bersama-sama tentunya nantikan bagaimana dan kita kawal terus ya untuk proses untuk booster kedua nih. Terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Dr. Siti Nadia Tarmizi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Suara Plus 62 MCD Network. Salam sehat selalu, Dr. Nadia. Terima kasih.